Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kamu sudah tahu resikonya. Suara lelaki mengenakan baju serta celana hitam yang duduk bersila. Yang diajak bicara mengangguk pelan. Dia juga mengenakan ikat kepala hitam. Sejenak mengulurkan tangan. Terlihat meminta sesuatu. Mana, he? Sang tamu menyerahkan sesuatu. Aroma kemenyan menyeruak dari tadi. Asap putih yang terus mengepul dari angklung kecil membumbung ke jumantara ruangan. Pakaian serba hitam sedikit kumal. Sedari tadi duduk bersilah menghadap meja kecil nan sesak oleh beraneka macam sajian ritual. Makin menegaskan kalau dia adalah seorang dukun. Segera dia menerima sesuatu yang dikeluarkan dari balik baju tamunya. Ia tergegah seraya menerima selembar kain. Lalu diciumnya kain tersebut. Hidung besarnya bisa menangkap aroma serta wujud dari balik benda yang ada di tangannya. Lagi-lagi dia mengelurkan tangan. Kali ini dia menatap lekat kepada orang yang datang ke rumahnya. Juga terlihat duduk bersila. Berbagai jenis bunga sesajen menghiasi meja. Paling pinggir sebuah tempayang kecil dari tanah liat, tampak hitam, memantulkan cahaya keperakan dari lampu minyak yang tergantung di atas mereka. Sang tamu yang duduk mengeluarkan sesuatu dari balik baju. Bukan selembar kain, tetapi sebuah buntalan. Melihat itu membuatnya kembali tergelak-gelak. Untaian biji jenitri, terangkai dan melingkar hingga menggantung di depan dada yang terbuka. Gemertak saling beradu. Untaian manik-manik kehitaman semakin menegaskan bahwa lelaki itu bukan lelaki biasa. Melihat kalung yang melingkar di lehernya, Pati Pitu, memang perlu mahar. Aku percaya kamu memberikan jumlah cukup seperti yang aku sebutkan tempo hari. Diakhiri dengan gelak tawa kepada tamunya. Dia menunjukkan jempol tepat di hadapan sang tamu. Lalu perlahan mereka saling hitung dalam hati. Jari-jari terketuk adalah tanda bahwa jumlah terus terhitung. Cuma ada 5, kurang 2. Terdengar tegas meski setengah berbisik. Bahaya. Kalau kurang, kamu harus menggenapinya menjadi 7. Bila tidak. Dia terdiam sejenak. Bola mata keruh liar bergerak menyapu seantero ruangan. Itu resikonya. Kamu bisa menjadi bagian dari 7 tersebut. Bagaimana? Kembali sang tamu yang terlihat jauh lebih muda ini bungkam. Tetapi sejurus kemudian ia mengangguk. Terlihat senyum mengembang lebar. Pati Pitu, nama santet dari pedalaman ujung daerah timur. Bunyi gamelan berpadu antara bonang dan saron. Akan tetapi tidak dengan roda kayu yang terus berputar, menggilas bebatuan kecil. Meski suara gamelan masih jelas terdengar. Seorang perempuan berkebaya duduk di sisi kiri dalam gerobak pedati. Sementara satu lelaki mengenakan caping terus mengendalikan laju 2 sapi yang akan membawa mereka ke sebuah tujuan. Kenapa kamu diam saja, Laras? Kamu masih marah dengan bapakmu. Perempuan berkebaya itu diam, menatap lurus jalan yang masih menurun. Tidak, Laras tidak marah sama bapak. Laras hanya kesal kalau terus dipaksa untuk ikut gabung dengan paguyuban jaranan milik bapak. Bapakmu tidak maksa, Laras. Hanya bermaksud agar kamu tetap dalam pengawasannya. Laras sudah besar, Bu. Untuk apa bapak terus mengawasiku? Jaga ucapanmu, Laras.
tajam perempuan baya itu memandang anaknya. Sebentar lagi kita sampai, ucap lelaki yang mengenakan caping. Seakan ingin melerai untuk tak lagi diteruskan ucapan yang mulai meninggi tersebut. Teduh naung perkebunan jati berganti terik matahari menerpa menyambut mereka. Roda kayu berhenti tepat di halaman rumah. Segera lelaki itu turun. Bergegas dia membantu dua penumpangnya menjejaki tanah rumah baru mereka. Gelap pengap, gambaran pertama yang tertangkap oleh keduanya saat masih berdiri di sisi halaman. Yakin Bapak menyuruh kita tinggal di sini, Bu? Mau bagaimana lagi? Sudah, ayo. Suasana rumah yang memang terlihat berdebu menegaskan kalau tempat ini sudah lama tidak ditinggali. Laras menoleh ke belakang. Masih lelaki itu terlihat menurunkan beberapa tas serta buntalan jarit besar berisi pakaian bawaan mereka tadi. Rumah ini bisa dibilang sejuk, halaman luas di kedua sisi. Hanya saja terlihat sedikit menyeramkan, dan itu tak lain adalah letaknya yang terpencil dengan deretan hutan kecil yang ada di belakang rumah, menambah lenggang. Matanya terus mengamati bagian dinding, sebuah lukisan para nitir yang memainkan kenong. Laras kembali melangkah pelan. Sebuah lukisan kembali memikat hati untuk berdiri di hadapannya. Penari jejer gandrung. Ini dulu rumahnya Ndoro Sarmento. Seketika Laras menoleh ke belakang saat lelaki tadi sudah berdiri dengan buntalan besar di lantai. Laras sampai tak menyadari itu. Kemudian bunyi jendela terbuka. Ibunya Laras berdiri menapak sinar, menerobos terhalang dedaunan yang ada di samping rumah. Kalau begitu saya pamit, Bu. Tugas untuk mengantar saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih loh Mas, sudah mengantarkan kami sampai di sini. Sudah jadi kewajiban saya, Bu. Saya langsung pamit. Laras dan ibunya lantas mengantar lelaki pengendali gerobak pedati itu sampai depan pintu. Bapakmu sebentar lagi ke sini. Laras mencoba tersenyum lalu memeluk sang ibu. Mumpung belum malam, ayo kita bebenah dulu. Laras mengangguk dalam dekap ibunya. Baru beberapa langkah tiba-tiba terdengar benda terjatuh. Disusul kemudian derap langkah cepat seperti orang berlari. Siapa? Suasana rumah tua tak berpenghuni masih terasa seakan menyisakan ketakutan dari penghuni terdahulu, yakni keluarga Sarmento. Tanpa disadari oleh Laras, sesosok bayangan berkelebat melewati pintu yang terbuka. Segera dia menoleh ke belakang. Pintu itu masih terbuka dan tak dijumpai siapapun. Tetapi Laras sempat merasa ada yang berlari. Setengah berlari Laras meninggalkan ruang depan yang memisahkan dua ruangan rumah ini. Bu! Teriaknya lalu berhenti tepat di belakang ibunya yang berdiri mematung. Bu! Segera dia menggigit dua ujung jari saat mengetahui sesuatu yang tak jauh dari kaki ibunya. Darah! Darah siapa itu, Bu? Darah siapa, Bu? Sang ibu tak menjawab, namun melangkah mengikuti bercak merah dan itu menuju pintu belakang. Jangan menakuti Laras, Bu. Ini darah siapa? Pintu belakang dibuka oleh ibunya. Cuma ada sebuah sumur dengan bilik bata merah. Mereka menatap ujung bercak di lantai dan itu berhenti di situ. Tak ada tetesan darah selebihnya yang mengarah keluar. Mungkin hanya darah tikus. Darah tikus sebanyak itu, Bu. Sudah, Nduk, biar nanti ibu yang membersihkan lantainya. Kamu bereskan saja kamarmu, lalu bantu ibu di dapur. Sesampainya di ambang pintu, Laras menutup hidung lalu melangkah panjang melewati tumpahan darah yang memang berada persis di tengah pintu kamar. Dia menghempaskan tubuh di atas ranjang. Tatapannya menerawang di langit-langit kamar. Sejenak dia memejamkan mata. Tubuhnya benar-benar penat. Sontak matanya membelalak karena kaget oleh jendela yang terbuka dengan keras, seperti dihempas angin yang begitu kuat.
Dia menoleh ke arah kanan. Tirai jendela bergerak, melambung. Dalam deru angin sejenak, lalu semuanya sepi, seperti tak terjadi apa-apa. Hanya bunyi detak jantungnya yang kencang, bak langkah diburu setan. Kalau begitu saya pamit, Bu. Tugas untuk mengantar, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih loh Mas, sudah mengantarkan kami sampai di sini. Sudah menjadi kewajiban saya, Bu. Saya langsung pamit. Sontak Laras bangkit dari ranjang. Bola matanya bergerak-gerak. Dia ingat percakapan itu. Kenapa seperti sang ibu masih berbicara dengan pengendali gerobak itu? Tadi jelas dia bersama ibunya mengantar kepergian lelaki dengan caping itu di depan pintu. Dengan bibir bergetar, langkah gemetar, melangkah menuju jendela yang menghadap halaman. Benar saja, ibunya masih berbincang dengan lelaki itu. Lelaki yang diantar kepergiannya. Ucat seketika wajah Laras. Ternyata lelaki itu belum juga pergi, masih berdiri di hadapan ibunya. Ya, ibunya. Jadi siapa yang bersamaku bila ibu masih di luar? Dok, kamu kenapa? Laras terus berteriak kemudian menurunkan tangan saat yakin itu adalah benar-benar ibunya. Kamu kenapa, Tondo? Ibu dari mana? Kamu itu mimpi atau bagaimana? Kamu kan masuk lebih dulu tadi. Jangan mengada-ngada, Dok. Darah di pintu itu siapa yang buang, Bu? Sudah ya, Dok. Jangan bertingkah aneh-aneh. Ibu mau membereskan kamar, lalu kita akan membereskan dapur juga. Apakah aku mimpi? Tidak. Aku bahkan belum tertidur. Aku yakin itu bukan mimpi. Lalu bagaimana mungkin ibu masih ada di luar? Apa tidak sebaiknya kamu pertimbangkan permintaan bapakmu itu, Nduk? Laras bukan tidak mau ikut dalam paguyuban bapak, Bu. Tetapi Laras memang lebih menyukai sintren daripada menjadi jatilan. Laras sudah tidak mau lagi membahas masalah ini. Semua sama saja, mau jaranan, mau sintren, apapun pilihannya. Kita ini juga pelaku budaya kan? Bela Laras kali ini, segera dia melangkah bergegas ke kamar, meninggalkan ibunya. Pintu depan diketuk 3 kali. Sukesi. Bergegas beranjak ketika saat namanya disebut dari pintu depan. Pintu terbuka. Mas, ada sedikit urusan tadi hingga aku telah datang. Maafkan aku terpaksa. Sudah Mas, aku dan Laras tidak mempermasalahkan. Mau tinggal di mana, rumah ini sudah cukup nyaman bagiku. Laras sudah tidur. Baru saja ke kamarnya. Duk. Biarkan saja, mungkin dia sudah tidur. Jadi bagaimana? Entahlah Mas, aku sudah membujuknya, tetapi Laras memang benar-benar tak mau. Ya sudah, pelan-pelan saja. Aku melakukan ini demi kalian daripada Laras ikut ke paguyuban milik Tulu. Aku tahu Mas, tetapi memang Laras belum bersedia untuk gabung. Bagaimana dengan keadaan dan suasana rumah ini? Apakah kamu suka? Suka Mas, sangat suka. Dengan segelas kopi mengepul, dia meletakkannya di atas meja, sisi kamar, lengkap beserta tatakan gelas. Rumah yang penuh kenangan bagi kami. Lelaki itu bangkit dari pembaringan, lalu duduk di sisi Sukesi. Sukesi hanya tertunduk. Dia tahu rumah ini memang bukan miliknya. Dia hanya hadir sebagai istri muda yang kini mewarisi kenangan mereka. Kenangan suaminya dengan sang maru. Kenapa? Ucapan itu datang seperti tahu apa yang Sukesi rasakan. Tidak Mas, kamu cemburu. Sukesi menggeleng, hanya sekali. Saya tahu diri Mas, saya datang hanya memiliki separuh hati Kang Mas. Tidak ada yang kedua atau yang pertama. Aku mencintaimu bukan dengan urutan Sukesi. Kedatanganku selain menuruti kata hati untuk menemui dirimu. Aku juga ingin sampaikan bahwa tadi siang aku kedatangan tamu dari Paron. Dia mau menanggap Sadewa Putra.
Sukesi mengangguk. Dia mencoba mengerti akan pekerjaan suaminya, pemilik paguyuban jaranan, sang empunya Sadewa Putra. Ini sebuah kehormatan bagi Sadewa Putra untuk pentas di Paron. Meski jauh, paling tidak gema gending paguyuban milikku pernah menggema lebih dulu di sana. Kamu tahu, zaman sudah semakin berubah. Banyak paguyuban lain di luar sana yang juga tak ingin dipandang sebelah mata. Sama seperti Turanggang Puspa Bangsa, jaranan yang sudah dikreasikan dengan sintren. Itu sesuatu yang baru. Sukesi terdiam. Itu kenapa dia juga membujuk Laras untuk gabung saja ke Sadewa Putra. Turangga Puspa Bangsa memang lebih dieluk-elukan setelah adanya Laras. Pertunjukan sintren di akhir pagelaran jaranan menjadi pemikat bagi warga kampung untuk selalu menunggu sebuah tanggapan warga yang mengundang Turangga Puspa Bangsa dibanding Sadewa Putra. Sukesi benar-benar tak berdaya. Laras memang lebih mencintai sintren ketimbang menjadi jatilan. Dan itu jelas, tak mungkin bagi Laras menuruti permintaannya. Kalau begitu, aku pamit. Ini ambillah sebagian kecil wujud rasa tanggung jawabku terhadap kalian. Sarmento menyerahkan beberapa lembar uang. Kembalilah dengan selamat, Kang Mas. Aku membutuhkanmu. Tanpa menjawab, Sarmento meraih kedua tangan Sukesi, meletakkannya di dada, lalu mengangguk. Tapi tiba-tiba terdengar sesuatu. Seketika mereka menoleh ke arah datangnya suara. Jendela itu tak terbuka, tetapi tadi jelas dari sana suara seperti jendela dihempas dengan tangan. Siapa? Sarmento segera bergegas menuju jendela. Tak ada siapa-siapa. Bahkan derap langkah juga tak terdengar berlari bila memang ada orang. Sarmento memandangi ke kiri dan ke kanan. Sekali lagi hanya kegelapan yang sedikit tambar oleh terang picak lampu. Tunjukkan dirimu. Bilang memang kamu ada perlu denganku. Sudahlah Kang Mas, mungkin hanya burung malam yang terbang menabrak jendela. Aku hanya ingin memastikan keadaan kalian aman di sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Kang Mas, kami berdua bisa menjaga diri. Sampaikan salamku kepada Laras. Sukesi mengangguk. Kalau begitu aku pamit. Pagi harinya, Bu, ada apa Nduk? Anak perempuan kok bangunnya siang? Sukesi terlihat sudah selesai dengan nasi adang. Terbukti masih terlihat mengepul nasi yang ada di dalam wadah. Capek sekali rasanya badanku, sedangkan siang ini aku harus kembali latihan buat tanggapan. Laras mengeliat. Kalau memang benar perlu istirahat, sebaiknya tidak usah pergi latihan dulu, Nduk. Tidak enak dengan Mbah Tulu kalau sampai Laras tidak ikut latihan, Bu. Selain itu juga kan harus persiapan. Ya sudah, sana mandi dulu, lalu sarapan. Ada tanggapan di mana loh, Nduk? Di desa sebelah, Bu. Saut Laras dari bilik mandi. Itu tak jauh dari Sukesi duduk. Dingin air yang telah dikumpulkan Sukesi membasahi separuh badan Laras. Belum sepenuhnya basah kuyup. Laras menghentikan raup guyung ketiga saat dia jelas mendengar suara mendesah panjang. Dan itu terdengar seperti raungan. Bu, lenggang, seketika Laras rasa. Air di dalam kentong besar yang Laras raup menggunakan gayung masih berombak. Laras terdiam, matanya tajam dengan dahi berkerut. Mencoba menangkap datang arah suara. Pintu bilik yang terbuat dari papan dia buka. Bu, tak ada sautan ibunya. Bahkan keadaan dapur yang sedikit gelap makin menambah rasa sepi mencekam. Laras kembali menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Mungkin hanya perasaanku saja. Batinnya. Bu, teriaknya memanggil Sukesi. Dengan memutar palang kecil sebagai kunci, Laras kembali melanjutkan mandi. Suara itu kembali terdengar di telinganya. Dia mendongak, hanya Jumantara yang berisi sawang kehitaman.
Tanpa menghiraukan lagi, Laras terus mengguyur tubuhnya. Dan lagi, dia menghentikannya. Hidungnya bergerak kembang-kempis. Bau apa ini? Rasa takut seketika menyeruak. Dengan perlahan, dia menunduk. Matanya membelalak. Sisa air yang masih menggenang itu sudah bercampur helai bunga kenanga. Dengan perlahan dia mengangkat kepala. Lekat dia tatap air di gentong. Ini bukan hanya bunga kenanga. Beberapa di antaranya juga terlihat kelopak putih kembang melati bercampur helai kantil. Laras merundukkan tubuh ke depan, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa begitu banyak bunga di gentong, padahal tadi dia tak melihat itu. Aneh, seketika bunga-bunga yang tadi mengapung mendadak lenyap, menyisakan bayangan dirinya sendiri. Wajah Laras penuh takut, itu tergambar di permukaan air. Tiba-tiba gayung terlepas dari tangannya. Seketika Laras membekap mulutnya sendiri. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Bayangan Laras di permukaan air tidak dalam ketakutan, tetapi malah menyeringai, berbalik menatapnya. Bunga-bunga yang tadi mengapung terlihat menjadi satu ronce bunga menghiasi rambutnya. Dalam keadaan takut, justru kaki Laras seakan terpaku ke bumi. Dia tak bisa menggerakkan kaki, bahkan lehernya sulit dia gerakan. Seakan ada kekuatan yang menahan kepalanya untuk terus memandang bayangan wajahnya sendiri. Wajah yang tak sama di permukaan air gentong. Ia berteriak, tapi teriakannya tertahan di tenggorokan. Saat dari samping dia merasa ada sosok hitam berdiri tak bergeming. Setengah menunduk dengan mata mengarah kepada dirinya. Kaki Laras bergetar. Dua arah dia bisa melihat. Satu ke atas permukaan air atau melirik sosok hitam yang terus menatapnya tanpa berkedip. Duk, jelas Laras bisa mendengar suara ibunya. Bu, Duk, kamu mandi atau lagi apa toh? Kok lama sekali? Langkah-langkah Sukesi semakin jelas mendekat ke arah bilik. Duk, heh, ujar Sukesi sambil menepuk pundak Laras. Sontak Laras kaget, nafasnya terengah-engah. Tubuhnya yang basah masih bergetar. Duk, kamu kenapa? Bibirnya biru pucat senada dengan wajahnya. Laras langsung menjerit dan memeluk Sukesi. Ada apa? Apa yang terjadi, Duk? Laras hanya menggeleng dalam pelukan Sukesi. Dia tak kuasa menceritakannya. Kembang, Bu, kembang. Kembang? Ada apa dengan kembang? Ibu tidak tahu apa maksud ucapanmu. Kamu jangan ngigo, Yondo. Kembang apa yang kamu maksud? Segera dia melangkah kembali ke bilik mandi, berdiri di ambang pintu bilik yang hanya setinggi lehernya. Tidak ada apa-apa, bahkan kembang yang disebut anaknya juga tidak ada. Tidak ada apa-apa, Nduk, ucap Sukesi saat menyapu tatap ruang kecil tempat mandi itu. Kamu terlalu lelah mungkin. Sudah, sana mandi lagi. Laras menggeleng. Dia bahkan masih takut untuk mengambil handuk yang tertinggal di atas dinding bilik. Kamu itu loh, kenapa? Sudah, sana mandi. Ibu sebentar lagi mau ke halaman depan. Daun-daun kering itu harus disapu. Setelah menutup pintu, tak lama terdengar suara air mengguyur dan tidak terjadi apa-apa di dalam bilik mandi. Sukesi hanya menggeleng-gelengkan kepala, merasa aneh melihat tingkah anaknya. Lalu bergegas menuju pintu belakang, menuju sudut ruangan yang terdapat seikat sapu lidi. Nyari Sukesi meraih ujung sapu, tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke depan, saking kuatnya. Seperti ada kekuatan yang tak terlihat mendorong dari belakang, hingga kepalanya mendarat di tepi gawang pintu. Seketika tubuh Sukesi jatuh terguling. Bu, teriak Laras dari dalam bilik begitu mendengar sesuatu jatuh. Sukesi mengerang seraya memegangi kaki kanan. Ibu kenapa? Kakiku
Sukesi bangkit setelah berhasil menggapai sisi pintu. Sementara Laras membantu dengan memberikan satu pundak. Dengan terpincang-pincang Sukesi dipapah menuju bangku kayu. "Ibu kenapa?" "Entah, Nduk, seperti ada yang mendorong ibu dari belakang." "Dahi ibu berdarah loh. Antar ibu ke kamar, Nduk." Kenapa banyak sekali kejanggalan hari ini? Sosok itu, ibu, dan aneh. Kenapa semua datang secara kebetulan? Batinnya kembali bergulat. Laras bangkit, dia melangkah menuju jendela, menarik tirai tipis. Kembali dia menoleh ke arah ibunya, masih tenang dalam lelap. Mata Laras seakan tak bisa berkedip saat dia kembali menoleh ke arah jendela. Samar dia melihat sosok yang berdiri di bawah pohon pacit. Ya, pohon yang persis ada di depan kamar, lurus dari jendela. Sosok itu diam, tak bergeming, seakan dari tadi memandangi Laras yang juga memandangnya. Jantung Laras berdetak 2 kali lebih cepat. Segera dia membalikkan badan, memunggungi jendela. Sosok apa itu? Kembali jantung Laras dipaksa untuk terus berdetak cepat. Jelas tadi dia mendengar seperti benda yang dibenturkan ke lantai. Juga derap langkah. "Siapa di sana?" Mata Laras terus lekat ke arah pintu kamar yang terbuka. Tak terlihat bayangan seseorang dalam pendar lampu di luar kamar. Laras seakan tak berani bergerak. Kembali terdengar, "Siapa?" Dalam teriak panggil bibirnya mulai bergetar takut. Dia melirik sang ibu. Sang ibu terlihat masih lelap. Kembali hening. Selangkah demi selangkah Laras melangkah. Separuh wajah dia mencoba mencari tahu dari balik sisi pintu. Apakah ada orang lain di rumah ini? Batinnya berbarengan dengan langkah yang tertahan saat sempat dia memutuskan untuk keluar kamar. "Bapak," panggilnya menerka, hening, sepi sesaat. Laras menoleh kembali ke arah ibunya. Bersamaan dengan saat itu juga, satu sosok hitam tembus pandang, melangkah masuk ke dalam kamar di ujung kamar Laras. Sempat tertangkap tadi, berhenti sejenak, bahkan tanpa terlihat membuka pintu kamar. Hatinya mendadak ragu, takut menyelimuti, mengurungkan langkahnya. Pasti ini ulah manusia berdebah yang ingin menakut-nakuti. Laras bagi tak bisa berkedip saat terlihat ada kepulan asap yang seakan turun dari jumantara kamar menyelimuti tubuh ibunya. Selangkah Laras mundur menjauh dari ambang pintu. Kepulan asap perlahan tipis memisah menjadi 3 bagian. Laras masih bisa menyaksikan itu dan sang ibu masih tenang dalam lelap. Laras terpekik seketika. Mata sang ibu mendadak melotot. Otot wajahnya bak ditarik kencang seperti merasakan sakit yang teramat. Matanya melotot memandang Laras, seakan ada yang ingin disampaikan. Tetapi tubuhnya tak mengejang, mulutnya terbuka dan tak bersuara. "Apa yang ingin ibu katakan? Kenapa ibu begini? Jangan nakutin Laras, Bu." Aku. Suara Sukesi seakan ingin mengatakan sesuatu. "Ibu, kenapa, Bu? Apa yang ibu inginkan? Ibu haus, ibu mau Laras ambilkan minum." Sukesi mengangguk. Laras berjalan ke arah dapur, mengambil segelas air. "Ini, Bu." Laras hanya berdiri dengan segelas air minum, berharap sang ibu bangkit menerimanya. "Pelan-pelan, Bu. Kaki dan tanganku seakan tak berasa, tidak bisa digerakkan, Duk." Sukesi mulai panik, terlihat dari wajah juga pola mata yang bergerak liar. Maksudnya bagaimana, Bu?" "Tangan ibu tak bisa digerakkan, Laras." Lemas seketika tubuh Laras. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Bu? Kenapa semua menjadi menakutkan begini? Laras terseduh dalam isak, tak sampai hati melihat ibunya.
Bahkan luka robek yang ada di kening itu juga semakin menganga. Entah Nduk, ibu merasa seluruh sendi ibu mati, tak bisa bergerak sama sekali. Kalau kamu ndak keberatan, temani ibu malam ini, Nduk. Laras segera mengangguk. Tidurlah ibu, besok Laras akan pergi ke rumah Pak Mantri. Ucap Laras dengan apa yang ada di pikirannya kini. Rasa mual yang sedari tadi ditahan akhirnya tertumpah juga. Sukesi muntah dalam keadaan terbaring. Bu, Laras panik saat mengetahui apa yang keluar dari mulut sang ibu. Anjir berwarna merah. Panik semakin menjadi. Sukesi terlihat kelojotan dengan tubuh mengejang-ngejang. Sementara itu Laras terlihat sibuk dalam tangis dan terus membersihkan cairan dengan ujung jari. Bu, ibu. Laras hanya bisa mengguncang-guncang tubuh ibunya. Air matanya terus menitik. Perutku. Erang Sukesi dengan mulut menganga. Kembali Sukesi mengerang, mengejang, melotot, kemudian lemas dengan kepala terkulai ke arah Laras. Sontak Laras berdiri, perlahan melangkah mundur hingga punggungnya membentur dinding kamar. Kepulan asap putih kembali terlihat. Begitu tipis tetapi jelas melayang ke udara dan berubah kehitaman. Membentuk sosok. Ya, sosok hitam yang melayang lalu hilang ke langit kamar. Pandangan Laras bergerak turun. Betapa lebih terkejutnya dia saat melihat ada benda di mulut sang ibu. Dengan cepat Laras kembali menghampiri ibunya, lalu mengambil benda yang berlumuran darah itu. Pakku, kenapa benda ini ada di mulut ibu? Ibu tidak pernah memiliki musuh. Tidak mungkin ini benda kiriman. Batinnya bergulat. Di sisi rumah Sarmento, beberapa panjak masih terlihat lalu lalang mengangkut beberapa peralatan. Tumpukan kuda kepang terikat rapi di antara pecut yang ujungnya digulung. Sadewa Putra tertulis jelas dengan warna merah, tepat di bawah balusuri kuda kepang yang terbuat dari helai icuk enau. Iring-iringan gerobak perlahan mulai bergerak meninggalkan halaman. Terlihat sepasang mata yang terus mengamati hingga gerobak terakhir hilang di ujung halaman. Rumah dengan 2 tingkat kayu berukir itu terlihat lenggang, menyisakan pintu terbuka lebar, seakan membiarkan sinar matahari menghangatkan isi dalam rumah. Le, suara seorang perempuan dari salah satu ruangan. Le, satu langkah menapak hadir seakan menjawab panggilan. Satu langkah setengah diseret, melangkah pincang menuju pintu kamar. Langkah itu berhenti di ambang pintu. Ambilkan ibu minum. Perempuan baya dengan rambut acak-acakan mencoba bangkit seraya terus memegangi dada. Satu anggukan dari ambang pintu, lalu langkah pincang itu perlahan menjauh. Kembali perempuan itu merebahkan tubuh di ranjang kayu. Pahatan halus yang tergores menghiasi bagian atas, memperjelas ukir patra. Langkah pincang mulai menapak lantai kamar, terseret kaki menuju ranjang. Satu tangan bergetar menyerahkan segelas minum kepada perempuan yang mencoba bangkit dari pembaringan. Sudah berangkat bapakmu, Le? Tanyanya dengan suara berat dan terdengar sedikit bergetar. Tolong buka jendela itu, Le. Ibu merasa keras sekali. Dengan pincang langkah itu menuju jendela. Ada yang terlihat aneh saat tangan itu membukanya. Sejenak dia tersenyum. Deretan gigi dengan sisa makanan melekat menghiasi. Hidungnya bergerak kembang kempis dalam senyum lebar. Wajah dengan satu mata rusak berlalu dari jendela. Tangan kiri yang selalu ditekuk ke depan dada terlihat lebih kecil ukurannya dibanding lengan kanan. Tinggalkan ibu sendiri, ibu ingin istirahat. Pinta perempuan dalam pembaringan. Tanpa diminta 2 kali, dia segera meninggalkan kamar, membawa langkahnya menuju pintu. Dia menoleh ke arah tempat tidur.
hanya 2 kasur tanpa penutup, memperlihatkan jahitan benang wol di antara lekuk yang berisi kapuk. Setengah menunduk dia mencoba memasukkan tangan ke bawah kasur. Bergerak meraba, seakan-akan mencari sesuatu di baliknya. Kini dalam genggaman terlihat selembar foto usang tanpa bingkai. Senyumnya mengembang, lalu memutar tubuh dan duduk di tepi tempat tidur. Satu bola mata itu berbinar, seraya terus lekat memandang foto. Dia letakkan foto ke dada, matanya tampak terpejam, lalu kembali terbuka, satu mata saja. Dia pandang dalam-dalam kembali foto tersebut. Terlihat dia mulai meletakkan bibir, menyatukannya dengan kertas seukuran 1 telunjuk persegi. Senyumannya masih terpasang lebar. Tangan kiri bergerak-gerak, mengisyaratkan betapa bahagianya hanya dengan terus memandang benda di tangannya. Dia menggaruk wajahnya masih dengan senyum lebar, memperlihatkan gigi yang tak pernah dia gosok sewaktu mandi. Dengan sedikit menunduk, dia mengembalikan foto ke bawah kasur. Tangannya kembali terlihat mencari. Merasa mendapat apa yang dia cari dan tangan itu berhenti. Dia mendongak seraya memejamkan mata. Senyum itu sudah sirna. Dengan gerak cepat dia menarik sesuatu dari bawah kasur kembali. Kali ini senyumannya kembali hadir. Diciumnya berkali-kali benda yang dia ambil tadi dengan memunggungi meja. Perlahan dia membawa benda itu ke pelukan, mendekapnya dalam hayat. Tak lama kemudian dia menggesek-gesekkan benda itu tepat di selangkangan. Tubuhnya yang kurus sedikit mengeliat. Dia menoleh ke samping, ke arah pintu yang tertutup. Namun wajahnya berubah panik saat dia mendengar suara langkah. Dengan buru-buru dia mengembalikan benda itu ke bawah kasur. "Le," suara perempuan dari balik pintu. Dia membawa langkah pincang menuju pintu dan memutar kayu palang. Perempuan yang tadi berbaring di tempat tidur itu menatap penuh tanya. "Apa yang kamu lakukan di dalam kamar? Tidak biasanya kamu mengunci pintu kala siang." Yang ditanya menggeleng 2 kali. "Apa Mbok Jila sudah pulang dari pasar?" Dia menggeleng lagi. Perempuan itu lalu bergegas meninggalkan depan pintu. Rambut ikal sebahu tampak terlihat kusut, disandang kebaya lurik dengan bawahan jarit. Di rumah pemilik Turangga Puspa Bangsa. Langit mulai gelap, alunan suara gamelan menggema dan terus mengalunkan gending. Tidak biasa-biasanya dia datang terlambat seperti ini. Aku khawatir dia benar-benar tak datang. Sementara itu satu lelaki yang berdiri di sampingnya hanya bisa menatap ujung halaman berpagar dengan gapura bentar. Dia anak yang disiplin, mana mungkin dia lupa kalau hari ini dia harus mulai latihan menari lagi. Lelaki berpakaian pangsi tersebut lalu melangkah menuju kursi yang tak jauh dari para wiyaga yang telah menghentikan alunan gamelan. "Bagaimana ini, Kang? Apakah kita masih akan menunggunya?" Bila petang tiba, suruh Ajir serta Badelan menyusulnya, cari tahu kenapa dia tak datang. "Baik, Mbah." Kehadirannya sangat penting bagi paguyuban kita. Daya tariknya, pesonanya akan melengkapi puncak Jatilan serta Barongan. Aku harap dia bisa tampil besok. Katanya, sering dipanggil Mbah Tulu, pemilik Turangga Puspa Bangsa. Di rumah Sarmento. "Kula nuwun." Mereka saling pandang saat tak mendengar saut salam dari dalam. "Bagaimana, Kang?" "Kula nuwun." Tak lama kemudian pintu terbuka. "Ada apa? Ada keperluan apa kalian malam-malam kesini?" Seorang perempuan yang tak lain adalah istri Sarmento. "Maafkan atas kedatangan kami, yuk. Kami ingin menemui. Dia tak ada di sini. Bila kalian ingin menemuinya, pergilah ke rumahku yang dulu." Istri Sarmento menatap tajam satu persatu. Semuanya tertunduk. "Baiklah, yuk.
Kalau begitu kami langsung permisi. Ayo, ajak salah satunya. Bergegas mereka berlalu dari depan pintu, diiringi tatap sinis istri Sarmento yang berdiri memegangi daun pintu. Ada seutas senyum tersungging di bibirnya. Andai mereka tahu itu. Sukesi semakin terlihat lemah. Dengan telatan Laras terus menyuapinya perlahan. Kapan bapak pulang, Bu? Satu Ahad, kata bapakmu kemarin. Jawab Sukesi lalu menggeleng saat anaknya memberi satu suap nasi. Aku kok ngerasa kalau sakit ibu ini kiriman, Bu. Sukesi terdiam. Ibu masih ingat kan kejadian pagi itu? Gentong yang berisi bunga. Aku yakin melihatnya, Bu. Juga sosok hitam yang berdiri terus-menerus memandang Laras, Bu. Sukesi hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Ibu tak mau berpikir ke situ, meski sekarang ibu mulai sedikit yakin atas ucapanmu. Benar kan, Bu? Mana mungkin hanya terjatuh dan sekarang ibu lihat sendiri kan? Aku yakin ini adalah perbuatan bapak. Cara bapak untuk menyeret aku gabung ke paguyuban miliknya. Tetapi apa yang mungkin? Bila benar ini kiriman, lalu siapa yang tega melakukannya? Terdengar ketukan pintu. Siapa yang datang malam-malam? Dia masih belum beranjak. Lihatlah, Nduk, mungkin seseorang yang ada perlu dengan kita. Namun, Bu, Laras takut. Sukesi terdiam. Dia memang tak bisa bergerak. Semua dia serahkan sepenuhnya kepada sang anak. Ras! Suara dari luar rumah, seperti suara Pak Ade Jenggot. Bagaimana mungkin kejadiannya secepat itu? Kata Kang Jenggot setelah dibawa masuk ke kamar Sukesi oleh Laras. Karena keadaan ibu, saya tidak bisa ke sana, Pak Ade. Kang Jenggot mengangguk-angguk, memaklumi. Terlebih setelah melihat keadaan Sukesi. Kaki itu semakin membengkak. Sudah kamu datangkan Pak Mantri Jaimun? Sudah, Kang. Lalu dia menyarankan untuk segera membawa ibu ke rumah sakit. Sejenak semua terdiam. Kamar mendadak hening. Bisa kita bicara sebentar? Kata Kang Jenggot. Aku merasa ada yang tak beres dengan penyakit ibumu. Aku juga sudah menduga demikian, Pak D. Apakah bapakmu tahu akan hal ini? Laras menggeleng. Ibu pernah cerita kalau dia terjatuh seperti didorong. Aku juga sering melihat sosok menakutkan di rumah ini. Aku takut, Pak D. Apakah benar yang aku yakini, Pak D? Apa? Aku berkeyakinan kalau ini adalah ulah bapak. Jangan terburu-buru untuk menyimpulkan siapa pelakunya. Terus siapa lagi? Bukankah bapak selalu meminta? Shh, sudah, Pak Ade sudah tahu bila itu permasalahannya. Pak Ade dan Mbah Talu sudah pernah membicarakan ini sebelumnya. Semua terserah kepadamu. Apa Laras salah kalau lebih memilih sintren daripada menjadi jatilan? Tidak ada yang salah, Nduk. Semua adalah kehendakmu. Meski bapakmu sendiri juga memiliki paguyuban. Semua terserah kepadamu. Bahkan siapa yang tak kenal dengan Sukesi, ibumu. Dia penari jejer. Kalian pelaku budaya. Kalian berhak untuk memilihnya. Lantas siapa yang tega melakukan ini kepada ibu, Pak D? Itu hanya awal pendapatku saja. Bisa jadi kita berdua salah duga. Laras menggeleng. Kekeh dia dengan apa pendapatnya. Bagaimana dengan besok? Kehadiranmu pasti akan selalu ditunggu. Entahlah, Pak D, Laras sendiri tak sampai hati untuk meninggalkan ibu. Turangga Puspa Bangsa akan sangat kehilangan kamu, Nduk, di akhir puncak acara. Laras terdiam. Dia tahu di sana dia akan pulang dengan lembar rupiah. Di sana dia merasa mendapat kebahagiaan. Setelah gemuruh tepuk akan selalu terdengar begitu dia menjura untuk masuk mengakhiri acara. Pak D berharap sekali kamu bisa datang besok pagi. Laras masih berdiri di ambang pintu.
Ia ingin sekali berpamitan kalau pagi ini dia harus pergi meninggalkan ibunya. Baru saja dia berbalik badan. "Kamu mau pergi, Nduk?" Laras menoleh pada ibunya. Kalau ibu tak mengizinkan, Laras tidak akan pergi. Ibu takut kalau di rumah sendirian. Laras terdiam, bahkan dia tak bisa membayangkan kalau acara sintren yang bakal digelar sore ini akan batal. "Untuk kali ini ibu mohon, Nduk, jangan tinggalkan ibu." Laras menghela nafas panjang, lalu melangkah ke tepi tempat tidur. Dengan perasaan yang tak menentu, dia menggenggam tangan ibunya, lalu mengangguk. "Maafkan ibu ya, Nduk." "Tidak, Bu, demi ibu, Laras sudah memutuskan untuk tak pergi." Pak Ade Jenggot menawarkan seorang kiai. Setelah acara bubar, rencananya Laras akan dibawa ke rumahnya untuk mengobati ibu. Aku harap mereka tak kecewa karena Laras tak datang pada pagelaran sintren kali ini, Bu. Laras harap Pak Ade Jenggot tak menarik ucapannya. Kang Jenggot itu orang baik. Bila dia sudah berucap demikian, besar kemungkinan dia akan membuktikannya, Nduk. Ibu hanya berharap ada orang pintar atau kiai yang bisa mengobati lumpuh ibu, tidak menjadi kembang amben seperti ini. Pekerjaan Laras sebagai penari bisa hancur kalau terus begini, Bu. Laras bisa digantikan oleh orang lain di paguyuban itu. Sukesi menoleh ke arah Laras. Apa ini yang mereka harapkan agar Laras tak lagi bisa main sintren, Bu? Semoga apa yang ibu alami tidak ada kaitannya dengan dirimu, Nduk. Maafkan ibu. Kang Jenggot benar-benar membuktikan ucapannya untuk membantu Laras. Dia datang dengan Kiai Zakaria. Pintu diketuk. Setelah menunggu lama, akhirnya pintu terbuka. "Pak Ade, boleh kami masuk?" Silakan Pak Ade." "Maafkan Laras, Pak Ade. Laras benar-benar tak bisa datang hari ini. Kondisi ibu." Pak Ade mengerti. "Sudah, jangan disalahkan dirimu. Ini Kiai Zakaria, mungkin bisa membantumu." Laras segera mencium tangan sang kiai. "Pak Ade tidak bisa berlama-lama di sini. Pak Ade harus segera kembali. Rampatan mungkin sebentar lagi selesai. Pak Ade harus sudah ada di sana." "Iya Pak Ade, sekali lagi Laras minta maaf." Kang Jenggot tersenyum seraya mengelus pundak Laras. "Kiai, saya permisi. Saya serahkan sepenuhnya Kiai. Semoga Kiai bisa membantu dari permasalahan mereka." Semua sudah dimulai di dalam kamar ini beberapa waktu lalu. Dengan terus bertasbih, Kiai Zakaria memejamkan mata sejenak. Ini adalah ulah jin. "Jin, maksud Kiai?" "Umum yang kamu tahu, itu adalah santet." "Santet?" Laras terkejut mendengar pengakuan Kiai. Seorang alim ulama saja berani mengatakan itu. Semakin yakin Laras dengan anggapannya selama ini, kalau memang benar penyakit ibunya adalah kiriman seseorang. Tidak ada obat paling ampuh untuk menghentikan kekejaman santet. Kecuali apa, Kiai? Apa yang harus kami lakukan? Sukesi hanya tergolek lemas. Seperti Laras, sama dugaannya kalau ini adalah santet. Hanya berserah diri dan mengharap bantuan Allah semata. Di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba datang seseorang yang langsung masuk menuju kamar. "Apa sebenarnya yang terjadi?" ucapnya dengan terengah-engah. "Bapak." Laras segera menghampiri Sarmento lalu mencium tangannya. "Ada apa, Nduk? Apa yang terjadi dengan ibumu?" "Aku mendapat kabar dari Jenggot kalau kalian..." "Cepat sekali Kang Mas pulang." "Aku pulang untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Sengaja aku akan datang ke sini untuk menemuimu. Tadi di jalan aku bertemu Jenggot." "Apa yang terjadi, Kiai?" "Seseorang telah mengirim jin ke rumah ini." Sarmento terlihat gugup, kembali menoleh ke arah istrinya. "Siapa yang berani melakukan ini?" "Itu tidaklah penting. Mencari tahu siapa pelakunya hanya akan memperpanjang urusan dendam." "Boleh aku numpang sholat di sini?" Boleh Kiai."
Kiai Zakaria sedang sholat di kamar Laras, sementara Sarmento duduk di tepi tempat tidur dengan memegang tangan Sukesi. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Laras yakin, Pak, ini ada hubungannya antara kedua paguyuban. Maksudmu? Ada yang tak ingin Laras bermain sintren untuk Turangga Puspabangsa. Siapa? Laras terdiam. Itu hanya anggapan Laras, Pak. Semoga itu salah. Sarmento beranjak lalu berdiri di depan Laras. Bapak hanya memintamu, Nduk. Itu kalau kamu mau. Tidak juga ya tak masalah bagi Bapak. Bukan berarti Bapak ingin mencelakakan kalian. Lalu siapa, Pak? Siapa? Lihat kondisi ibu. Laras semakin takut kalau makhluk-makhluk itu juga akan mencelakai Laras. Makhluk? Entah makhluk itu penghuni rumah ini atau jin yang dimaksud Kiai Zakaria. Laras, Nduk, bisa tinggalkan kami sebentar, pinta Sukesi. Laras segera angkat kaki dari kamar. Makhluk apa yang dikatakan Laras? Dia mengaku sering melihat sosok hitam di rumah ini, Kang Mas. Aku lama diam di sini dan tak pernah melihat seperti apa yang dikatakan Laras. Bila ini santet, berarti ada yang tak ingin dengan kami berdua, khususnya aku. Aku semakin tak ngerti dengan apa yang kalian ucapkan. Apa ini ulah Yukati? Kata Sukesi lirih. Jangan ngawur kamu. Mana mungkin Kati tega berbuat ini terhadapmu. Aku sudah minta izin kepadanya untuk menikah denganmu. Mana mungkin? Tidak, aku tak percaya dia pelakunya. Tambah Sarmento terlihat kesal atas pernyataan istrinya. Kamu lihat sendiri bagaimana dia memperlakukan dirimu sewaktu kalian satu rumah. Dia bahkan tak pernah menunjukkan sikap permusuhan. Aku membawa kalian ke sini tak lebih agar hubungan kalian tetap terjaga. Dengan satu atap, lambat laun hanya akan mendatangkan masalah di antara kita semua. Aku sendiri kurang yakin, Mas. Itu hanya sepintas pemikiran saja. Jangan pernah berpikir buruk terhadapnya. Aku lebih mengenal Kati. Kami semua tak pernah terbesit untuk menyakiti kalian. Sepulangnya sang kiai, waktu menunjukkan tengah malam. Sinar lampu terlihat dari pintu yang tak ditutup. Sesampainya di ambang, dia melihat ibunya yang masih terbaring lelap. Sementara Sarmento, bapaknya, duduk bersilah, menghadap pembaringan. Di dekat kaki Sarmento yang bersilah tampak sebuah baskom berisi air setengah. Bunyi keras terdengar tepat di hadapan bapaknya, bersumber dari biji jenitri yang membentur tepi baskom. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Mata Sarmento terus terpejam. Lafal terucap seiring pilin yang terus bergerak di untaian tasbih jenitri. Laras perlahan melangkah mendekati Sarmento, duduk bersimpu di belakangnya, dan berharap kedatangannya tak mengganggu sang bapak yang terus bertasbih. Derit tempat tidur berbunyi. Seketika mata Sukesi terbelalak, mulutnya menganga. Jari tangan terlihat mulai bergerak, perlahan awalnya, kini semakin cepat, bergetar berbarengan dengan kaki yang juga bergetar. Bahkan kini sudah terlihat seperti ayam yang disembelih. Nyaris Laras menepuk pundak bapaknya, tetapi urung saat dia melihat segumpal asap hitam keluar dari mulut ibunya yang terdengar mulai mengerang. Pak, panggil Laras lirih. Sukesi terus mengerang seiring asap semakin banyak keluar dari mulut, melayang dan berkumpul di udara. Sarmento terus bertasbih. Laras hanya bisa menggigit bibir bawahnya. Ketakutan melihat ibunya terus kejang, lalu kelojotan dalam merintih kesakitan. Asap hitam berubah putih, keseluruhan membentuk bayang sosok seorang perempuan, berdiri menyamping. Rambut panjangnya nyaris menyentuh tanah dalam balut pakaian putih lusuh. Wajahnya tak terlihat, tertutup oleh rambut yang juga menjuntai ke bawah menutupi. Pak, bagi Clara semakin takut. Sosok itu berjalan bahkan terlihat seperti tak melangkah.
tetapi melayang tanpa menyentuh lantai. "Pak, Bapak," ucap Laras seraya mengguncang-guncang tangan bapaknya. Sarmento perlahan membuka mata, menghentikan tasbih, seketika menoleh ke arah sang anak. "Ada apa? Kenapa wajahmu tampak seperti melihat sesuatu?" Tanpa menjawab, Laras hanya menunjuk sosok yang mulai mendekati pintu. Sarmento menoleh seketika. Masya Allah, sosok itu terus berjalan melayang dengan menunduk dan keluar melalui pintu dan menembus dinding dapur. Sarmento dan Laras segera beranjak lalu mencoba mengejarnya. Sesampainya di dapur, Laras terus memegang tangan sang bapak. Sementara Sarmento berdiri menyapu sekitar dengan tatap mengamati. Tak lagi terlihat sosok perempuan berambut panjang tersebut. Kemana dia? Laras menggeleng. Ketika mereka sedang mencari tahu hilangnya sosok perempuan berbaju putih. Udah. Ibu. Laras langsung berlari menuju kamar. Begitu pula dengan Sarmento saat mendengar suara Sukesi muntah. Laras tak berani mendekat saat Sukesi terlihat di tepi tempat tidur dengan terus memuntahkan darah tepat di dalam baskom yang berisi air serta gulungan kertas. Begitu banyak hingga air berubah merah kehitaman. "Bu," Sarmento datang dengan mata terpana. Sukesi mendongak menatap mereka. Liur di sudut bibir menyisakan darah menetes. Laras segera menghambur dan membantu Sukesi untuk kembali berbaring. Betapa terkejut dirinya saat tangan sang ibunya memegang lengannya. Ibu tidak apa-apa, perut ibu begitu mual. "Pak," Laras mendongak ke arah Sarmento. "Ibu sudah bisa bergerak." Sontak mereka memandang ke arah kaki Sukesi. Bengkak itu sudah tak ada. Ajaib. "Kaki ibu sudah sembuh. Lihat Bu, lihat." Antara percaya dan tidak menyatu dengan sukacita yang dirasa Laras kini. Laras beranjak dengan senyum mengembang. Diangkat baskom yang menyeruak bau anyir tersebut, membawanya ke dapur lalu menumpahkannya. "Pak, Bapak." Sarmento segera berlari meninggalkan Sukesi begitu mendengar suara Laras memanggilnya dari dapur. Keduanya hanya bisa berdiri terpana. Di antara sisa air yang bercampur darah, terlihat secarik kafan, paku serta tali. Lebih tepatnya kelindang atau helai benang yang dipilin tergulung. Sepekan setelahnya, "Kamu tahu ndak kemarin, begitu Pak Ade Jenggot mengumumkan bahwa kamu tidak bisa tampil, banyak sorot kecewa dari penonton. Ras, kamu tahu tidak? Kemarin kakangmu juga aku lihat hadir di antara penonton. Seperti biasa." Laras membalasnya dengan senyum. "Kenapa? Sepertinya kamu terlihat tak suka dengan kakangmu." "Siapa bilang? Tidak kok, Laras tidak begitu. Tatap matamu itu loh, gampang ditebak. Dari aku kecil, keadaannya sudah seperti itu. Ya kasihan juga, cuma mau bagaimana lagi. Terakhir aku masih ingat, satu celana dalamku hilang saat aku mau memakainya dan baru tersadar, dan ternyata itu sudah sekian kali hilang, Nur. Aku heran, apa iya diambil orang?" Nur mengernyitkan dahi. "Entah Nur, mungkin aku lupa meletakkannya di mana." "Apa yang kamu lakukan terhadap Sukesi, hah?" "Aku tak melakukan apa-apa, Mas. Memang apa yang telah terjadi?" "Jangan pura-pura tidak tahu, Kati." "Apa maksud ucapanmu, Mas? Sungguh aku tak tahu apa ini. Apa yang..." Tubuh perempuan yang tak lain adalah Kati, istri tua Sarmento, jatuh ke atas tempat tidur saat satu dorongan tangan menghempas. "Kenapa kamu selalu bersikap kasar terhadapku saat membahas istri mudamu itu, Mas? Ini belum seberapa. Bila kamu terus mengganggu mereka, maka..." "Mereka siapa? Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Tak pernah aku mengusik kehidupan Sukesi dan anaknya itu." Satu tamparan mendarat di pipi Kati. "Kamu telah berubah, Mas. Sikapmu sudah semakin kasar terhadapku."
Tangan Sarmento masih bergetar. Hal yang tak pernah dia lakukan selama berumah tangga dengan Kati. Aku sudah meminta maaf bila kemarahanmu adalah dari masa lalu, kata Kati lirih dalam isak. Kenapa kau tak bunuh aku saja? Kenapa kau tak bunuh saja kami? Kenapa? Merestuimu menikah dengan Sukesi sudah cukup membuatku berbagi hati dengannya. Selalu nelangsa dengan anak kita. Aku mengaku salah. Itu ulahmu, makanya dia terlahir pepoyok, bentak Sarmento. Mas, dia anak kita, buah cinta kita, Mas. Dia bukan anakku, dia anak iblis. Iblis yang menjelma dan berpadu kasih di belakangku. Kati semakin larut dalam kesedihan. Isaknya masih terdengar. Kamu lebih mementingkan urusanmu dibanding kami, mementingkan kesenanganmu. Cukup, Kati. Jangan cuci tangan dari dosa yang kau hadirkan di rumah ini. Aku menikahi Sukesi karena tulus mencintainya. Mencintainya? Mencintainya, katamu, Mas. Ya, aku mencintainya. Mulutmu memang berbisa, Mas. Dulu kau ucapkan menikahi Sukesi hanya untuk mendongkrak kepopuleran paguyuban Sadewa Putra karena dia penari gandrung. Aku rela berbagi hati dengan perempuan itu. Semua aku lakukan demi siapa? Demi siapa? Demi kamu, Mas. Demi Sadewa Putra. Jangan mencari kebenaran untukmu sendiri dengan pernikahan kami, Kati. Kelakuan bejatmu yang telah mengubah arah niatku. Kati menatap tajam suaminya. Aku tak pernah melakukannya, Mas. Jangan menuduhku yang mengirimkan santet kepada istri mudamu itu. Sementara di balik pintu, satu wajah tertunduk mendengar pertengkaran itu. Air matanya jatuh menetes kala dirinya disebut-sebut tadi sebagai anak cacat. Dengan pincang dia melangkah menuju kamar. Sayup pertengkaran itu masih terdengar. Aku sudah menerima hukuman yang kamu berikan hingga dia lahir kurang bulan. Menari jatilan demi rasa ambisimu. Dia cacat karenamu, Mas. Satu tamparan kembali mendarat di pipi Kati. Jelas dari dalam kamar suara tamparan yang kedua kali. Itu tak setimpal dengan sakit hatiku. Tak setimpal dengan kelakuanmu yang sudah berselingkuh di belakangku, Kati. Biar Padelan yang mengantarkan pulang, Dok. Tidak usah, Pak Ade, biar saya pulang bareng Nur Aini saja. Namun hari sudah gelap, apa kamu berani pulang? Banyak yang searah jalan, ada Nur juga Ningsih. Jawab Laras. Nur Aini keluar dari dalam dengan tas kecil berisi pakaian ganti. Di perjalanan sesampainya di hutan jati, Nur Aini sudah pulang ke rumahnya. Tinggal Laras seorang diri. Cahaya dari perkampungan sudah tak terlihat. Laras tinggal berjalan melewati hutan jati, mengikuti setapak yang berkelok ke kiri. Maka secepat itu dia sudah menjejaki ujung halaman rumah. Ah, semudah itu. Dalam sinar obor itu bukan burung malam, tetapi kelelawar. Entah mengapa nyalinya semakin ciut saat bayang-bayang pohon jati seakan menjadi sosok yang terus mengikuti. Laras mengarahkan obor ke arah datangnya suara. Hanya berselang 4 batang saja, samar dia bisa melihat satu sosok berdiri di balik pohon. Siapa itu? Meski lantang, air matanya nyaris jatuh dalam kungkung takut. Laras surut melangkah mundur saat sosok itu berdiri tak bergerak. Masih menatap ke sana, tangan Laras masih bergetar. Segera dia berbalik dan bersiap untuk berlari. Baru 2 langkah, tubuhnya terjungkal ke depan. Sebuah batu jalanan membuat kakinya tergelincir. Obor terlempar sejauh 3 uluran tangan. Suara itu semakin mendekat. Dengan meringis kesakitan, Laras mencoba meraih obor yang nyaris padam. Sumbu obor sudah tak lagi di ujung batang bambu, terbakar di atas tanah. Dengan merangkak, Laras mulai panik. Dia harus menyelamatkan satu-satunya penerang jalan pulang. Nyala yang semakin mengecil itu kemudian padam saat Laras baru saja mau meraihnya. Gelap, pekat, semua jadi menakutkan.
Laras hanya bisa melihat samar-samar di sekitar. Kini dia hanya bisa memegangi kakinya seraya merintih lirih. Seketika matanya terbelalak, meski gelap tetapi dia jelas bisa melihat sosok hitam sudah berdiri di belakangnya. Saat seketika itu juga dia berbalik. Kontan tubuh Laras lunglai saat satu pukulan tepat dirasa di bagian tengkuk. Laras tak sadarkan diri, hanya terbaring. Bukan terbaring. Tubuh lemas itu mulai bergerak. Sosok itu menarik tubuhnya. Sosok itu tak begitu tinggi, tak begitu besar, dan mulai mengendus wajah Laras. Ada senyum tertangkap dalam gelap. Sebuah jemari bergetar, mulai meraba wajah, bergerak ke pipi, lalu perlahan turun ke leher, dan memainkan jari di atas kulit terawat milik Laras. Sudah larut, kemana Laras? Kenapa dia belum pulang juga, Mas? Sukesi tampak gelisah, berdiri di ambang pintu kamar. Sementara Sarmento masih terbaring dengan menyangga kepala menggunakan kedua lengan. Banyak yang harus dikemas setelah paguyuban selesai. Tenang, jangan panik dirimu. Iya, tetapi belum pernah larut seperti ini. Biasanya juga setelah maghrib sudah sampai rumah. Sukesi kembali berjalan ke ruang tengah. Tidak terdengar suara langkah atau pintu diketuk, ataupun suara sang anak yang memanggilnya. Laras segera membuka mata, hanya kegelapan yang tampak. Dia memegangi kepala dan pusing masih melanda. Laras tersadar dengan pakaian yang dia kenakan sudah tak lagi melekat di badan. Kerawangan itu sobek, dan yang paling mengejutkan, Laras adalah bagian bawah itu sudah tersingkap. Laras bangkit dengan cepat dalam posisi duduk. Matanya nanar dalam pekat. Dia masih di tengah hutan. Yang dia bisa kini hanya tertunduk lalu menangis. Dengan sisa tenaga tersisa, dia mencoba bangkit. Diseka berkali-kali air matanya, lalu melangkah meninggalkan tempat itu. Sedihnya tak terbendung, ada yang hilang merenggutnya. Ya, dia bisa merasakannya, bahwa karirnya sebagai paripurna nyaris hilang oleh kejadian yang sekejap merebut satu-satunya tahta yang berharga. Semalam ibu kok tak mendengar kamu pulang, Dok? Bapak yang membukakan pintu, jawab Laras memunggungi ibunya. Masih berselimut di atas tempat tidur. Sukesi menatap tirai jendela kamar. Kamu kenapa? Matahari sudah tinggi loh. Bapak sudah pulang, Bu. Sudah, dia titip salam kepadamu. Sukesi melangkah ke tepi tempat tidur dan bertanya, bagaimana kemarin? Laras tersenyum saat sang ibu mengelus rambutnya. Seperti biasa, Bu. Mandi sana biar tubuhmu segar, lalu isi perutmu. Ibu mau ke kampung atas sebentar, mau beli perlengkapan dapur. Bangun ibu pergi dulu ya. Ibu juga dulu sama seperti kamu, Nduk, menjadi penari gandrung. Uang saweran dan uang pengganti keringat memang tak banyak. Akan tiba bagi kita untuk tak lagi menari, karena kesucian kita adalah jaminan. Basah pipi Laras oleh air mata yang mengalir. Laras bangkit, dia berusaha tegar dengan yang telah terjadi. Nur, sendirian kamu, Nduk? Iya, Bu. Laras ada, Bu. Ada, kamu langsung saja ke kamarnya. Dengan diantar Sukesi, Nur Aini menuju kamar Laras. Ibu ini heran dengan Laras. Dari kemarin dia hanya berdiam diri di kamar, tidak makan, tidak mau mandi. Biasa toh, Bu, namanya juga perempuan. Mungkin sedang hilang selera akibat kedatangan tamu bulanan. Duk, ini ada Nur. Di tepi tempat tidur, Laras yang sedari tadi memandang jendela menoleh dengan perlahan. Ras, Nur Aini sudah berdiri di samping Laras. Aku disuruh Mbah Tulu untuk mengantarkan ini. Ras, kamu tidak kenapa-napa toh? Laras menggeleng perlahan. Ini Mbah Tulu juga menyampaikan permohonan maaf. Dia tidak bisa mengantar langsung. Ini ambillah. Taruh di meja. Kamu kenapa toh, Ras?
Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Lusa kita akan kembali tampil. Aku harap sebagai paripurna kamu dalam keadaan baik-baik saja. Nuraini menoleh ke arah Laras. Setelah satu jurus, dia memandang arah yang sama. Kamu tidak sakit kan? Kamu kenapa Toras? Dari tadi diam saja. Ras, kamu kenapa? Cerita ya. Tidak biasanya kamu seperti ini. Jangan buat saya cemas. Ada apa Toras? Nuraini mengusap air mata yang masih hangat itu. Setelah sekian lama di kamar, Nur pun pamit. Hati-hati di jalan Yondo. Nuraini mengangguk dengan senyum lalu melangkah meninggalkan depan pintu. 4 langkah dia berjalan, menoleh ke belakang dan pintu sudah tertutup. Tak lagi terlihat ibu sahabatnya. Wajah Nuraini tak lagi ceria seperti sewaktu kedatangannya. Terlihat murung bercampur sedih. Dia mulai melangkah kembali. Cerita Laras di kamar tadi menjadi penyebabnya. Cerita besar yang juga berpengaruh akan tugasnya menjadi cantrik. Langkahnya terhenti kembali. Di balik puring jelas jendela kamar Laras. Dahinya mengernyit dalam seakan dia mencoba menangkap sosok Laras yang berdiri di jendela. Ya, itu Laras. Berdiri dengan setengah menunduk seakan ada beban di pundak, menatapnya tanpa berkedip. Dek, bukan karena Laras yang berdiri di jendela, tetapi sosok yang ada di belakangnya. Wajah Nuraini tercengang, kerut dahi masih terlihat beserta mata yang menyipit. Laras menggendong siapa? Sosok hitam tak begitu jelas wajahnya, tetapi jelas dia memeluk Laras. Sosok itu dari belakang seperti digendong. Nuraini bergegas ambil langkah cepat meninggalkan halaman rumah. Jantungnya juga berdegup kencang. Di depan pintu kamar Laras, Kiai Zakaria terus tak henti-hentinya bertasbih seraya memejamkan mata. Di atas tempat tidur Laras terbaring lelap seakan tak merasa terganggu akan kedatangan mereka. Tabir pelindung yang saya pasang sudah berhasil ditembus oleh sekutu iblis. Maksud Kiai? Sebuah jelmaan jin dengan bola api telah menerobos pagar yang saya buat lewat jendela anakmu. Lalu apa yang harus kami perbuat, Kiai? Tidak ada yang harus kalian perbuat. Iblis akan selalu mendatangi jiwa-jiwa yang kosong. Jiwa kalian kosong. Kalian hanya menjadi wadah bagi iblis untuk bersemayam. Raga kalian. Raga kami, Kiai. Ya, raga-raga yang akan selalu dimasuki oleh iblis. Arwah yang kalian datangkan. Jangan biarkan jiwa kalian kosong. Sebagai penari yang mengandalkan arwah, ada baiknya untuk selalu dekat dengan Allah. Sukesi tertunduk. Ada benar apa yang dikatakan oleh Kiai. Kalau penari seblang juga sering mengandalkan roh danyang. Begitupun anaknya. Sintren akan selalu erat dengan arwah yang merasuk. Sudah saatnya kalian membersihkan diri dari jamah arwah-arwah yang merasuk. Sholatlah. Dekatkan diri kalian dengan Allah. Rumah ini sudah hilang cahayanya. Tak ada yang berani menyelah. Bangunkan dia. Dia telah menggendong sesuatu. Menggendong apa, Kiai? Kiai menghembuskan nafas panjang. Jelas mereka tak melihat apa yang ia lihat. Kalian mundur. Dengan perlahan untaian tasbih berputar dalam piling jari. Laras yang berdiri menatap tajam Kiai. Perlahan menggerakkan kepalanya dengan gerakan patah ke kiri dan ke kanan. Seperti ada sesuatu yang membuatnya terlihat gelisah. Dengan menyilangkan satu tangan ke dada Kiai, membaca sebuah ayat kursi. Sukesi bergidik melihat anaknya yang mulai bergerak tak aturan. Seperti gerakan menyibak seakan-akan menangkis sesuatu yang tak terlihat. Setelahnya tubuh Laras terdiam, semakin membungkuk dan hanya diam. Seketika Laras ambruk di lantai dengan tersungkur. Sarmento segera menghampiri, begitupun dengan Sukesi. Keesokan harinya, semua sudah terlewati. Laras sudah pulih seperti sedia kala, berkat pertolongan Kiai. Aku sudah tahu semua.
Seorang paripurna memang terpilih dan darah perawan yang tumpah tanda suci cinta telah direnggut. Begitu pula dengan sejarahnya. Sulasih yang terus menari demi cinta sejatinya. Aku yang salah, Mbah. Nuraini kembali dengan tangisannya, menyesali apa yang menimpa sahabatnya. Tidak ada yang salah, semua sudah terjadi. Kegagalan ini akulah penyebabnya. Suara Laras dari belakang Mbah Tulu. Sontak semua menoleh. Tergugu Laras tertunduk dalam isak. Maafkan aku yang telah membuat malu paguyuban ini. Nuraini sudah menceritakan semuanya, Nduk. Apakah kamu tahu siapa pelakunya? Tanya Pak De Jenggot. Andai aku tahu, aku pasti akan membuat perhitungan dengan berdebah itu. Semua gelap waktu itu. Aku hanya merasa satu pukulan. Selebihnya, aku tak tahu apa-apa. Nuraini segera berlari memeluk Laras. Larut mereka dalam tangis. Bahkan terbesit tanya di benak Nuraini tentang sosok hitam yang dia lihat. Tetapi keadaannya kini menjadi tak mungkin untuk menanyakan itu. Bukan aku yang membuat aturan. Paripurna adalah seorang perawan dan aku tahu, Mbah. Pada kesempatan ini pula aku ingin sampaikan, aku pamit dari Tunggara Puspa Bangsa. Bukan maksud kami ingin menyingkirkan kamu, Nduk. Laras mengangguk. Dia berusaha tegar untuk menyikapi masalah ini. Dia sumber kegagalan dan nyaris menjadi malapetaka andai Nuraini tak mencegahnya tadi. Biar aku mengantar kamu pulang, iba Mbah Tulu. Nuraini mengangguk, berharap Laras mengiyakan tawaran itu. Begitupun Pak De Jenggot yang hanya bisa diam tertunduk. Bertahun-tahun dia bersama sang paripurna dan harus berakhir di sini. Berakhir dengan sebuah keterpaksaan, bahkan Laras sendiri tak menghendaki itu. Pak De, maafkan Laras. Maafkan Pak De, Nduk. Maafkan Pak De. Pak De gagal melindungimu, gagal melindungi Sintren. Pak De bersumpah akan mencari dan menemukan berdebah itu. Laras makin larut dalam sedih di pelukan Pak De Jenggot, lelaki yang telah menjadi pawang juga bapak, melindunginya dari semua yang datang mengganggu datangnya arwah Sulasi. Apa yang terjadi? Suara Sarmento mengagetkan Laras. Secepat mungkin dia menyeka air matanya. Tidak ada, Pak. Laras baik-baik saja. Jangan bohong. Pemilik paguyuban mengantarkanmu pulang. Itu adalah sebuah tanda telah terjadi sesuatu. Katakan. Haruskah aku menceritakan ini semua? Batin Laras. Sebuah perpisahan. Sarmento duduk di samping Laras. Bapak bukan memarahimu. Kamu sudah menjadi tanggung jawab Bapak. Kamu adalah anak Bapak. Laras tertunduk. Dia mengantarkanmu, Nduk. Sesama pemilik paguyuban itu adalah penyerahan. Menyerahkanmu, Nduk. Menyerahkanmu untuk. Laras segera memeluk Sarmento. Isakan terdengar. Dengan lembut Sarmento memeluk rambut Laras. Pelaku budaya akan selalu merajutnya menjadikan perhiasan jiwa. Ceritakan sama Bapak apa yang sebenarnya terjadi. Terdengar lembut di telinga Laras. Laras sudah tak lagi. Sarmento masih menunggu. Diam seraya memeluk dalam. Dia tahu ini adalah sebuah pertanda. Laras tak lagi menjadi paripurna, Pak. Apa? Sukesi muncul. Apa yang terjadi, Nduk? Katakan. Apakah mereka sudah mencarikan pengganti buatmu? Laras gagal, Bu. Gagal bagaimana? Pantangan itu. Laras mengusap mata. Ada ragu dan takut terbesit. Hening, sepi. Sukesi dan Sarmento saling duga. Laras. Kontan langsung tubuh Sukesi lemas. Segera Laras menyambar ke arah Sukesi yang berdiri lalu memeluk kaki ibunya. Siapa yang melakukannya, Nduk? Laras menggeleng lalu menceritakan apa yang terjadi. Kamu yakin? Bahkan Laras gagal, Bu. Laras gagal di dalam kurungan.
Sukesi lalu memeluk Laras, membenamkan wajah sang anak. Sebisa mungkin dia tak menitikan air mata, meski hatinya menjerit pilu. Satu gebrakan meja, Sarmento yang ikut keram berdiri dengan tangan bergetar. Katakan, siapa pelakunya? Bajingan, Tulu harus bertanggung jawab atas apa yang menimpamu. Ampun Pak, Mbah Tulu sungguh tak tahu kalau ini terjadi. Bagaimana bisa dia lalai dalam menjaga permatanya? Sudah, semua sudah terjadi dan tak mungkin kembali. Siapa saja yang tahu peristiwa ini? Nur Aini, Mbah Tulu, dan Pak Ade Jenggot. Sudah larut malam, Londo, apa tidak sebaiknya kamu tidur? Laras menoleh ke arah ibunya, berdiri di depan pintu kamar. Yang sudah terjadi ya sudah, meratap, berderai air mata, darah, juga kehormatanmu tak akan kembali. Sakit sekali tenggorokanku, Bu. Laras menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia terbatuk-batuk. Ada yang dirasa basah. Segera Laras memperhatikan bercak merah kental kehitaman. Mata Laras membelalak. Darah. Laras terus terbatuk-batuk. Dari ujung ruangan Sukesi datang dengan segelas air minum. Jarum jam tepat di angka 9. Nduk, ada apa denganmu? Laras seketika jatuh di atas tempat tidur dengan terus mengejang, seraya memegang leher. Leleh darah masih mengalir keluar dari mulut bagian dalam. Nduk, Laras! Panik Sukesi dan tanpa sadar membuang gelas di tangannya. Bangun, Nduk, bangun! Sukesi tak tahu harus berbuat apa. Terlebih Sarmento tadi izin untuk kembali ke rumah. Nduk, hanya itu yang terlontar. Sementara tangannya terus mencoba memijat bagian tengkuk sang anak. Seketika Laras muntah, anjir darah menyeruak. Di lantai darah tumpah menggumpal kehitaman. Nduk, nyebut Nduk. Bukan hanya Laras yang tak percaya dengan apa yang ia muntahkan. Sukesi pun membelalak begitu menyaksikan darah begitu banyak di lantai. Sebagian sudah mengalir. Nafas Laras tersengal-sengal. Isi perutnya bak dipaksa keluar. Sakit itu perlahan mereda. Laras mengerang lalu kembali terlentang. Ibu jadi semakin tak mengerti apa yang terjadi denganmu, Nduk. Laras, haus, Bu. Tanpa bicara lagi Sukesi segera kembali ke dapur. Air yang tertuang dari mulut Teko mulai memenuhi gelas. Pintu bilik kembali terbuka dengan sendirinya. Sukesi menatapnya, tak ada rasa takut. Kekhawatiran akan kondisi Laras telah mengusirnya. Suara bunyi aneh terdengar. Jantung Sukesi mulai berdebar. Siapa? Teriak Sukesi. Dia menoleh ke pintu di mana dia masuk. Terlihat gelap, yang artinya lampu tak jauh dari kamarnya juga padam. Bahkan tak terlihat sorot cahaya dari kamar. Nduk, sepi, lenggang. Mas, kamu kah itu? Terdengar suara gumam panjang menakutkan. Sukesi mundur selangkah. Sementara suara itu datang dari arah depannya. Air gelas bergoyang oleh tangannya yang bergetar. 3 langkah. Ya, terdengar 3 langkah mulai mendekatinya di dalam gelap. Siapa? Jangan main-main. Mas, bermodalkan cahaya malam dari pintu yang terbuka, Sukesi masih bisa meraba dengan penglihatannya. Tak ada sosok atau orang yang berdiri di depannya. Itu hanya sekejap. Nyatanya, satu bayangan hitam sudah ada di hadapannya. Berbulu hitam, lebih hitam dari gelap. Kepalanya tertunduk, sementara tangannya mengulur ke arahnya. Bergetar tubuh Sukesi. Masih tak jelas dia bisa merasakan. Jangan. Sebuah jari mulai mendekati bahu dan menyentuhnya. Tiba-tiba lampu menyala dengan sendirinya. Laras sudah berdiri di hadapan Sukesi, seraya mengambil gelas dari tangan Sukesi. Bibir Sukesi masih bergetar saat membuka mata. Di hadapannya, Laras segera meneguk habis isi gelas.
Sukesi menyapu pandang sekitar. Pandangannya lekat ke pintu yang masih tertutup. Seketika dia memandang Laras yang berjalan pelan meninggalkannya dalam keadaan terduduk. Justru rasa takutnya semakin menjadi, tak kala di lantai gelas itu sudah berserakan pecah tanpa menghasilkan suara pecah. Laras terus berjalan melewati pintu dengan pelan, tanpa bersuara, bahkan dia seperti tak menjejak lantai. Tepat di depan pintu, Sukesi mendapati cahaya kamarnya masih terlihat dari pintu yang terbuka. Segera dia menoleh ke kiri, berharap Laras masih terlihat, melangkah menuju kamarnya. Tidak ada. Secepat itu dia berjalan. Dia kembali menoleh ke belakang. Suara dapur begitu senyap. Pintu yang tadi dia dengar terbuka nyatanya rapat tertutup. Tanpa menunggu lama, segera Sukesi menuju kamar Laras. Sesampainya di kamar, Sukesi mendapati Laras menggigil di atas tempat tidur. Sukesi bimbang antara ingin membangunkan atau kembali ke dapur untuk mengambil air minum. Lalu siapa yang ada di dapur tadi? Bu, Laras ingin ibu tidur di sini bersama Laras. Sukesi segera memegang dada. Dia terkejut oleh suara Laras tadi saat menoleh ke arah pintu kamarnya. Memangnya kenapa, Nduk? Telapak tangan Sukesi menyentuh dahi Laras. Setelah dia melangkah menghampiri anaknya, masih terlihat menggigil. Ya ampun, badanmu panas sekali, Nduk. Kasihan sekali kamu, Nduk. Malam sudah jauh merangkak. Sukesi masih duduk di sisi Laras. Sesekali terlihat dia menguap. Kantuk begitu menyerang hingga dia memutuskan untuk berbaring. Hampir saja dia memejamkan mata. Kembali matanya terbuka. Seksama dia memasang telinga. Suara burung. Batinnya dengan memandang langit kamar. Dia menoleh ke arah Laras yang tidur memunggunginya. Dengan membalikkan bantal, dia lalu kembali berbaring. Sungguh kantuknya hilang mendadak. Dengkur nafas Laras terdengar begitu tenang. Sukesi membalikkan badan, terlentang dan segera dia memejamkan mata. Tapi, Nduk, Laras, bangun Nduk. Siapa di luar itu, Nduk? Dengan segera mendekat ke arah Laras, tangannya terus mengguncang-guncang bahu Laras. Nduk. Laras mengeliat, lega perasaan Sukesi mendapati itu. Dengan terjaganya Laras, paling tidak Sukesi tak merasa takut seperti ini. Mendadak tubuh Laras bergetar seperti orang kedinginan. Sukesi mencoba membalikkan badan Laras perlahan. Saat terlentang, alangkah kagetnya Sukesi saat mata Laras membelalak dengan mulut terkatup rapat. Gemerutuk giginya terdengar. Kamu kedinginan lagi. Laras tak menjawab, matanya yang berkedip menatap ke atas. Jangan membuat ibu semakin takut. Kamu lihat apa, Nduk? Tak ada apa-apa di atas, tetapi Laras terus menunjuknya. Laras menoleh ke arahnya, matanya semakin terbuka lebar. Sukesi menatapnya dengan takut. Sukesi terpekik saat mengetahui kalau perut Laras sudah membesar. Perutmu, Nduk. Tak ada suara dari mulut Laras, tetapi matanya mengisyaratkan takut dan kesakitan. Gusti, apa yang terjadi dengan anakku? Ras, Nduk. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.